Nah, jadi roulette wheel itu jadi seperti roda roda roulette itu. Nah, kemudian misalnya ya misalnya gitu ya. Jadi ini probabilitasnya setengah, ini probabilitasnya seperempat, ini probabilitas seperempat gitu ya. Nanti ada semacam jarum gitu, terus ininya diputar, nanti mengarah kemana gitu. Apa? Yang terpilih itu yang mana? Misalnya gini ada 3 kromosom ya, yang satu probabilitasnya setengah, seperempat, dan seperempat. Nanti akan diputar si roulette wheel-nya ini. Kemudian nanti yang terpilih yang mana berarti kromosom itulah yang terpilih gitu ya. Maksud roulette wheel itu. Nah, dalam aplikasinya kalau pakai komputer ya tinggal membangkitkan bilangan acak gitu ya. Membangkitkan bilangan acak. Nah, maka nanti misalnya gini, kita bangkitkan bilangan acak itu antara 0 sampai 1 gitu ya. Nah, kemudian kita bikin semacam, jadi kalau misalnya ini setengah ya, jadi kita bikin interval. Jadi kromosom 1 itu misalnya dia intervalnya 0 sampai 0,5 gitu ya. Nah, nanti kromosom 2 itu kalau terpilih di range 0,5 sampai 0,75 gitu ya. Nah, nanti yang kromosom yang ketiga ini intervalnya 0,75 sampai 1 gitu kan. Jadi semacam bikin apa tuh probabilitas kumulatif ya, kumulatif ya, kumulatif dari probabilitasnya gitu. Dari kromosom 1 sampai ke kromosom selanjutnya. Jadi masing-masing punya interval gitu. Jadi kalau misalnya bilangan acaknya berapa misalnya 0,25, oh berarti yang terpilih itu kromosom yang pertama. Nanti bangkitkan lagi bilangan acak misalnya 0,55, oh berarti itu kromosom yang kedua. Atau gimana kalau 0,5? Ya sebenarnya kalau di pemrograman kan bisa dibuat 0,5 ini bisa ya kita tentukan aja mau pilih ke C1 atau ke C2. Nanti kan hanya masalah eh apa si X-nya ini lebih besar pakai sama dengan atau enggak gitu kan kalau di pemrograman. Oh, berarti kalau yang kromosom yang kedua eh itu ya 0,5 gitu ya. Lebih besar dari 0,5 dan kurang dari sama dengan 0,75 gitu ya. Gitu. Jadi hanya masalah ini kan kalau di pemrograman. Nah, jadi gitu ya cara pemilihannya itu dengan roulette wheel mechanism. Nanti ada juga cara yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, misalnya dengan proses pemilihan tadi kita menghasilkan mana tadi? Ini ya. Oh, sorry, sebelum ke sana. Jadi ini kan ada probabilitasnya ya. Nah, maka kita bisa bikin intervalnya ya. Berarti kromosom pertama intervalnya 0 sampai 0,1416 ya kan. Nanti interval yang kedua dari 0,1416 eh sampai 0,0705 atau kalau kumulatif berarti tinggal dijumlahin aja ya. Eh 0,1416 ditambah 0,0705. Jadi nanti kalau nilainya kurang dari hasil penjumlahan tersebut, maka itu kromosomnya yang kedua. Jadi maksudnya gini, kumulatif tuh jadi yang pertama tadi kan setengah, oh jangan setengah, 0,5 ya.
Terus 0,5 tambah 0,25, 0,75. Nanti ininya 1 yang terakhir gitu kan kumulatifnya. Jadi nanti dicek bilangan acak tuh lebih kecil dari 0,5 enggak? Kalau iya berarti kromosom 1. Kalau enggak, dicek apakah lebih kecil dari 0,75. Kalau lebih kecil berarti kromosom 2. Kalau enggak, dicek lagi apakah lebih kecil dari 1. Kalau iya, maka kromosom ketiga. Gitu ya. Bisa juga dengan kumulatif gitu. Nah, kemudian misalnya dari hasil pemilihan itu, nah we need 5 mating. Ya, kita butuh 5 perkawinan untuk menghasilkan sebuah generasi baru yang isinya ada 10 kromosom. Nah, misalnya the selected chromosome, di kromosom yang terpilih itu ada di tabel 2 ya. Oke, jadi ini adalah kromosom terpilihnya nih. Jadi kan kita butuh 5 orang tua nih. 5 pasang orang tua. Misalnya di satu pasang yang pertama terpilih kromosom yang kelima dan kromosom yang kedua yang kromosomnya adalah ini. Terus ada orang tua yang kedua kromosom 4 akan dikawinkan dengan kromosom yang ke-8. Jadi ini udah ada 5 pasang nih. Ya, kemudian kita tulis kromosomnya di sini, mating pairs-nya. Nah, to create the offspring, jadi untuk menghasilkan anaknya, a crossover point is chosen at random. Jadi titik persilangannya itu dipilih secara acak. Jadi lihat di sini ada eh, garis lurus ya. Jadi ini sebagai pemisahnya atau titik titik crossover point ya, titik persilangannya secara acak ya. Jadi mau di mana nih? Oh, secara acak misalnya 2 setelah angka yang kedua. Jadi kalau bilangan acak lagi 2 lagi di sini. Kalau 4, oh berarti di sini. 4 di sini dan seterusnya ya. Jadi ini secara acak. Note that it is possible that crossover doesn't occur. Nah, ingat bahwa mungkin saja si crossover itu tidak terjadi. Karena kenapa? Karena crossover itu kan ada probabilitasnya, ya kan? Misalnya probabilitasnya 0,8 misalnya. Berarti kan kalau nanti bilangan acaknya misalnya sebut saja lebih dari 0,8 berarti dia nggak terpilih gitu kan. Ya 0,8 itu berarti probabilitasnya 80% ya kan. Berarti ada kemungkinan eh, persilangan itu tidak terjadi. Nah, contohnya di sini ada di sini nih 74 ini nggak ada kan. Batasnya berarti kita asumsikan dia eh, pada saat membangkitkan bilangan acak di pasang orang orang tua ini itu tidak terjadi proses persilangan. Nah, kalau nggak ada terjadi persilangan, gimana dong anaknya? Anaknya ya udah tinggal kopiin sama persis dengan orang tuanya. Jadi anaknya ya sama kromosomnya dengan kromosom orang tuanya. Nah, gimana kalau yang terjadi persilangan? Nah, seperti tadi. Jadi tinggal di swab aja. Jadi anak yang pertama ini 2 digit awal dari orang tua pertama, sisanya dari orang tua yang kedua, gitu ya. Nanti anak yang kedua 2 digit awal dari orang tua yang kedua, nanti sisanya dari orang tua yang pertama, gitu ya. Tinggal di swap aja. Nah, nanti ini dapat, 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 dapat dan seterusnya. Kemudian nah ini ada angka 1 yang hitam di situ ya. Coba kita lihat. Lastly, each bit of the new chromosome mutates with a low probability. Kemudian masing-masing bit katanya dari kromosom yang baru itu bisa bermutasi dengan probabilitas yang rendah. Nah, untuk contoh ini, misalnya probabilitasnya adalah 0,01, 0,001. With 50 total transfer bit positions, we expect 50 kali 0,001 sama dengan 0,05 bits to mutate. Jadi karena probabilitasnya kecil, jadi gini, probabilitas mutasi itu berhubungan dengan berapa banyak bit yang ada dalam populasi tersebut. Satu kromosom kan ada 5 bit nih ya.
Kalau 10 kromosom berarti ada ya tinggal 5 kali 10 ya. 50 bit, ya kan? Nah, masing-masing bit itu mempunyai kemungkinan bermutasi. Ada kemungkinan bermutasi, tapi dengan probabilitas yang sangat kecil tadi 0,01. Makanya di sini kalau kita punya 50 bit dan probabilitasnya 0,01, maka ada potensi, ada peluang, we expect 0,05 bits to mutate. Gitu ya. Ini kecil sekali ya, enggak satu pun enggak ya, karena sangat kecil. Thus, it is likely that no bits, jadi mungkin saja enggak ada proses mutasi, ya kan? Karena di sini juga kalau dikaliin kecil banget ya kemungkinannya. Nah, tapi karena di sini cuman ilustrasi aja, jadi misalnya terjadilah mutasi misalnya dalam populasi yang baru. Nah, mutasinya itu ada di anak yang ini nih, anak yang kelima, di bit yang kedua. Bit yang kedua ini kan harusnya 0 ya kan? Kan ini 0 0 ya kan? Jadi tulis aja asalnya 0 0. Tapi karena ketika kita bangkitin bilangan acak 50 kali, ternyata ada misalnya bilangan acak yang dihasilkan itu lebih kecil dari 0,001 apa tadi? 5 1 ya. Yang akhirnya di si bit ini dia harus bermutasi. Bermutasi itu cuman memflip yang asalnya 0 jadi 1. Jadi asalnya kan harusnya 0. Sekarang jadi 1, ya kan? Nah, setelah proses persilangan untuk menghasilkan anak yang baru, kemudian proses mutasi, maka kita hitung nilai X-nya berapa dari masing-masing populasi yang baru ini. Ini generasi baru nih. Jadi generasi baru tuh ya anak-anak dari orang tua yang ini nih. Yang ini 10 dan seterusnya nilai X-nya, kemudian kita hitung nilai fungsinya. Kita jumlahkan rata-ratanya berapa dan maksimumnya berapa? 22,5. Kalau yang tadi berapa? Generasi pertama 22,4. Ada improve ya, walaupun kecil 22,5. Oke. Kemudian kita lihat di sini apakah ada orang tua yang tidak terpilih di pemilihan kromosom tadi? Ada ya. Kromosom nomor 1 nggak ada ya. Nomor 3, nomor 6 ya. 1, 3, 6 ya. Karena memang bergantung pada probabilitasnya. Bahkan walaupun probabilitasnya ya 6 kan memang jelas ya 0 ya. Jadi nggak mungkin terpilih kalau 0 ya. 2 ini probabilitasnya sebenarnya kecil, tapi dia terpilih lebih dari ya itu karena bergantung pada bilangan acak itu ya. Ini kan orang tua yang kedua terpilih 2 kali. 8 terpilih 2 kali juga. Ya, jadi pemilihan orang tua ini ada kemungkinan satu kromosom itu terpilih 2 kali. Nah, kemudian setelah proses seleksi, persilangan, dan juga mutasi lengkap, selesai ya. Kemudian kita dapatkan populasi yang baru kan. Kemudian kita hitung nilai fitnessnya tadi udah. Nilai fitness dalam generasi yang kedua itu ada di tabel 2 tadi ya. Although, meskipun kalau kita ambil kesimpulan dari single trial ini, dari percobaan pertama tadi, untuk algoritma ini on probability is at best a risky business. Oke, jadi contoh yang barusan itu baru satu iterasi ya. Dan itu mengilustrasikan bagaimana algoritma genetika ini berevolusi menjadi solusi yang lebih fit. Kalau kita bandingkan tabel 2 dengan tabel 1, kita lihat bahwa maksimum fitnessnya dan average dan rata-rata fitnessnya itu mengalami peningkatan ya. Coba lihat di sini
rata-ratanya kan di sini 17,48 ya. Kalau yang tadi 14 ya. Jadi dari rata-rata nilai fitness itu kan berarti dari populasi ini nilai fitnessnya udah meningkat ya kan. Dan kenapa bisa meningkat? Karena tadi kita memilih orang tua yang probabilitasnya cukup tinggi kemungkinan yang terpilihnya, ya kan? Jadi semakin besar probabilitasnya kan semakin peluang keterpilihannya kan semakin besar. Jadi ini intinya gini, kita menghasilkan generasi baru yang lebih baik. Dari mana? Rata-rata nilai fitnessnya lebih baik dari rata-rata generasi orang tuanya. Dan walaupun maksimumnya masih terimprove sedikit. Ya. Oke, itu contoh yang pertama.